Nah, ini tugas 4-nya. Anda diminta untuk melakukan eksplorasi tools non-fungsional pada website yang digunakan pada tugas 3. Gitu ya. Nah, kemarin itu ada beberapa yang info ke saya yang pakai websitenya itu demo Petrashop kalau nggak salah. Ada yang pakai itu nggak? Itu tuh nggak bisa pakai itu mah nggak bisa pakai katalog nih kalau nggak salah, bukan yang ini. Ya pokoknya nanti kalau ada website yang bermasalah nanti chat saya aja ke saya teman-teman ya. Tapi yang dipakai adalah tugas 3 sesuai dengan website yang kalian pilih di tugas 3 gitu yang diuji ya. Nah, yang tools pengujian yang dipakai adalah Apache JMeter. Ini aplikasi Java. Nanti sebelum install Apache, teman-teman harus install Java dulu. Kalau kalian udah pernah mata kuliah Java harusnya udah ada di laptopnya. Ada nggak? Udah ada kan ya? Kalau mau ngecek nanti ke CMD aja, ke command prompt Java version min gitu kalau nggak salah. Buat ngecek di laptop kalian udah ada Javanya atau belum gitu ya. Nah, di sini juga sudah saya sertakan teman-teman ya tutorial dari YouTube untuk cara install Apache JMeter-nya. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan nggak mengerjakan tugas ya, teman-teman ya, karena udah diberikan semua. Nah, selain demo yang saya kasih sekarang, ini juga sudah saya sertakan video tutorial cara penggunaan JMeter. Ada 2 yang berbahasa Indonesia. Nanti bisa diikutin di situ, gitu ya. Kemudian test case yang diuji itu ada 3. Yang pertama ada performance testing. Jadi performance testing nanti teman-teman itu akan diminta untuk menguji kecepatan websitenya ketika di load gitu ya di halaman awal. Itu kalau yang performance testing itu 1 user. 1 user dulu karena kita mau ngecek kecepatan dan lain-lain. Nanti yang load testing itu yang batas normal. Nanti dikasih batas sama saya sampai sekitar 10 sampai 50. Nah, kalau yang stress testing nanti 75 sampai 100. Kalau kalian mau nambahin boleh, tapi jangan sampai 1.000, 1.000 atau berapa ya. Takut websitenya jadi crash gitu ya. Kan IP kalian kan bisa diakses sama si developernya. Takutnya ada masalah ke TLU atau apalah gitu. Itu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti sampai 100 atau 150 aja lah, jangan terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian tugasnya dibuat dalam file Word menggunakan template yang yang sudah diberikan sama dosen. Sorry, ini belum diganti. Nanti ada template-nya. Kemudian lakukan pengujian pada Apache JMeter mengikuti skenario yang ada di file template. Tapi diterapkannya di website masing-masing, gitu ya. Lalu laporan dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian nanti penamaannya nama tugas 4 bagian 2. Terus batas pengumpulannya H-1 sesi. Belum digantikan, sesi 12. Berarti hari Selasa. Nah, sekali lagi saya bilang teman-teman, bukan saya nggak mau meladeni chat kalian, tapi saya preventif. Ini adalah tugas yang menggunakan tools. Jadi kalau ada masalah apa-apa, jangan ngerjainnya malamnya. Ya, atau H-2 lah minimal gitu. Jadi kalau ada apa-apa, bisa cepat ditangani gitu. Takutnya kasusnya kayak kasus Rafania, ternyata laptopnya nggak kompatibel. Untung saya masih on itu. Kalau saya udah tidur, kebayang nggak dia nggak ngumpulin tugas kan jadinya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, file laporannya seperti apa? File laporannya seperti ini. Bentar. Kita perhatiin teman-teman. Nah, bedanya sama tugas yang sebelumnya, kalau yang di tugas ini itu memang kan performance testing itu sesuatu yang menurut saya agak sulit gitu teman-teman ya, karena berkaitan dengan terkait performance sendiri gitu, maksudnya kayak kecepatan dan lain-lain dalam sebuah website. Saya sendiri ketika belum menjadi QA 4 tahun itu memang jarang sekali melakukan testing fungsional ya, karena memang dilakukan itu cuma sekali, satu website itu kita sekali sudah, lebih sering itu di non fungsional kayak kemarin gitu ya. Makanya bisa lebih banyak mengkritisi apa yang teman-teman kerjakan. Nah, di sini karena memang ini sesuatu yang baru bagi saya ataupun bagi kalian gitu ya. Di sini saya sudah kasih template-nya yang kalian tinggal ngisi. Jadi lebih mudah seharusnya. Ya, jadi sudah saya kasih template-nya. Nanti kalian tinggal capture sama isi data sesuai sama website yang udah kalian pengujian udah kalian lakukan. Itu ya teman-teman ya.
Karena waktunya juga cuma seminggu, minggu depan kalian harus sudah move ke tugas besar. Jadi di sini lebih saya permudah ya teman-teman ya gitu. Nah ini sama, ini nggak perlu diganti, ini penjelasannya gitu ya, pendahuluan dan lain-lain. Kemudian ini Apache-nya nanti penggunaannya, nanti akan saya demokan. Thread group itu apa, HTTP request sampler itu apa, aggregate report itu apa, summary dan lain-lain itu apa. Nah, kemudian ini tahapan pengujiannya, ini yang perlu kalian ganti teman-teman ya. Website yang diuji itu adalah website yang jadi tugas 3. Ingat, jangan lupa diganti ya, yang bagian ini. Gitu. Kalau saya kemarin yang dijadi contoh itu kan yang orange HRM, nah ini nanti disesuaikan sama website yang kalian uji di tugas 3. Gitu ya. Ini juga tidak perlu diganti. Nanti Apache-nya sebutkan dia kalian pakai versi berapa. Kemudian ini sama get kontak. Sebenarnya gini, kalau kita mau ngetes performance itu tuh banyak banget yang harus dites. Mulai dari loginnya, load pertama ketika aplikasinya di load atau diakses gitu ya. Kalian masukin URL di Chrome, terus dia muncul pertama kali, itu halaman utama. Login, setiap fitur-fiturnya itu harusnya dites. Cuman kan waktu kita terbatas, jadi saya cuma minta satu. Yang kalian tes adalah load halaman utamanya aja, landing page-nya aja, tahu kan ya? Jadi halaman utama itu halaman yang diakses pertama kali dari website tersebut. Jadi nggak usah ngetes sampai saya masukin produk, nggak usah ke situ. Cuma yang load di awal aja. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini aja udah pusing gitu. Nanti kalau saya minta kalian nambahin yang di dalam, tapi kalau aku nambahin sendiri ya aja boleh. Tapi yang saya minta tuh hanya bagian ini, gitu ya. Hanya bagian landing page atau halaman utamanya aja. Yang dipakai adalah ininya get satu aja. Sebenarnya kan ada yang post. Kalau post itu yang dipakai untuk kita ngirim ke server atau ke database kan ya. Lagi satu lagi saya lupa yang get post sama apa ya? Hah? Bukan, apalagi satu lagi lupa saya. Yang apa? Kalau buat ini di REST API. Nah, kemudian skenario yang kalian kerjakan tuh cuma 3. Cuman performance testing, load, sama stress testing. Kemudian tanggal pengujiannya kapan. Nah, untuk skenario-nya itu sudah saya buatkan. Jadi nanti kalian tinggal implementasi di website masing-masing, gitu ya. Nah, di sini untuk yang pengujian performance test, itu kita number of thread-nya cuma 1, atau penggunanya itu cuma 1 yang kita hit. Waktunya 10 detik, terus kita loop count-nya itu 10 kali. Gitu ya, HTTP method yang kita pakai sama get karena kita cuma ngetes halaman awal aja gitu. Nah, kemudian untuk yang load testing anggapannya adalah di sini itu beban normalnya itu sampai 50 pengguna dalam 1 detik. Tapi kalau di sini dinaikkan ya teman-teman ya, dalam 10 atau 20 detik gitu. Nah, ini pelan-pelan nanti dari level sedang, ringan sampai berat. Nanti kalian uji masing-masing gitu ya. Kemudian ini untuk stress testnya ini sama, ini penggunanya sampai 150. Nanti kalian cek error rate-nya. Yang kalian cek itu adalah nanti ini waktunya sama error rate-nya. Kalau error rate-nya dia di atas 5%, dia berarti termasuk sistemnya tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini saya tentukan sendiri gitu teman-teman ya, si kriteria keberhasilannya. Nah, nanti baru setelah itu kalian ke hasil pengujian. Hasil pengajuan itu harus ada yang di screenshot. Ini ngambilnya dari mana? Dari JMeter. Jadi yang kalian lakukan nanti sebelum ke pengujian adalah kalian install dulu JMeternya. Cara nginstalnya itu sudah ada di sini. Mana sih? Ini ya teman-teman ya. Sudah ada di sini, nanti tinggal diklik aja gitu. Ada tutorialnya bahasa Indonesia, cara bahasa Inggris tapi simple lah teman-teman gitu. Nah, nanti kalau sudah installnya itu kalau Apache JMeter tuh nggak perlu di next gitu teman-teman. Jadi kalian cuma download terus dimasukin, nanti ada dia punya exe-nya. Tahu kan exe ya? Nah, ini exe-nya ini, nanti kalian run aja.
Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tampilan Jmeternya. Nanti test plan-nya boleh kalian ubah namanya. Nggak diubah juga nggak masalah gitu ya kalau test plan. Nah, yang dilakukan pertama adalah kalian bikin thread grupnya dulu. Thread grupnya itu adalah inputan untuk nambah user, waktu loading, dan lain-lain. Caranya adalah klik kanan, kemudian kalian pilih yang ini. Thread atau thread sih bacanya thread ya? Thread ya? Thread atau thread sih? Nah, pokoknya itulah ya, thread group gitu. Nah, ini nanti boleh diganti nama thread groupnya. Misalnya tadi saya Nah, sementara ini biarkan dulu teman-teman yang bagian ininya ya. Dibiarkan dulu. Nah, selanjutnya kalian masukin si HTTP request-nya dulu. Perhatikan yang di sini. Ya, HTTP sample request-nya kalian masukkan. Ini udah ke-record belum ya? Udah kan ya? Udah. Takutnya nggak ke-record kan? Ulang lagi saya. Nah, ini ya. Nanti teman-teman masuk ke sini, pilih sampler, kemudian pilih HTTP request. Ini tuh untuk apa? Untuk masukin si website yang akan kalian testing. Masukinnya di sini. Cara masukin ini ya biarin ya HTTP request-nya. Ini kan ada banyak loh, ada delete dan lain-lain lah teman-teman. Kita pakai yang get aja satu ya. Kemudian, nah ini dia suka ngehang Apache itu, suka nggak bisa diklik lagi. Kalau nggak bisa kalian klik escape aja di keyboard. Nah ini nggak tuh di ini nggak bisa hilang dia gitu. Klik escape aja gitu. Nah terus kalau sudah kalian masukin si alamat website yang kalian uji di sini. Punya saya kan ini ya. Yang kalian copy tapi hanya ininya saja. Jangan sama petnya nanti di bawahnya. Kalian masukin ke sini. Nah, karena ini udah pakai HTTP request yang get, ini nggak usah ada lagi teman-teman. Delete aja ya. Sama pet yang ini juga nggak usah. Nah, baru petnya kalian masukin yang si kontak sales-nya. Ini tergantung sama petnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini kalian sudah punya cara untuk input usernya, gitu ya, user mau kita gunakan, sudah punya alamat untuk request ke websitenya. Selanjutnya adalah kalian harus bikin listenernya. Listener itu kalau kita analogi CRUD adalah ini tuh untuk form inputnya, create-nya, gitu ya. Terus ini untuk submit-nya, gitu ya. CRUD itu apa sih? Lupa lagi. Create. Ya pokoknya ini untuk tombol submit-nya lah si HTTP request. Nah sekarang kalian bikin read-nya atau listener disebutnya ya kalau di sini. Caranya adalah klik kanan, kemudian klik listener. Nah listenernya itu ada banyak teman-teman gitu untuk nampilin si hasil pengujian kalian gitu ya. Nah di sini saya udah sebutkan apa yang udah harus kalian masukkan. Pertama ada average report untuk menampilkan rata-rata hasil pengujiannya, ada summary-nya, ada view result tree-nya, sama ada response time graph-nya. Nah, akan saya masukkan satu-satu ya. Listener, kemudian pertama summary report. Yang kedua adalah aggregate report. Kemudian ada tree deh. Tuh, ini nggak bisa lagi kalau nggak bisa diklik kayak gini. Pokoknya klik escape aja teman-teman.
Satu lagi itu nah, kalau sudah ready, ini semuanya settingannya sudah kalian lakukan. Pertama di capture dulu yang bagian ini, thread groupnya. Kalian masukin ke sini. Untuk apa? Untuk saya lihat, boleh di capture-nya, boleh sehalaman, boleh bagian thread groupnya bebas. Yang penting thread groupnya ini muncul. Ya. Nah, kalau sudah kalian masukin ke sini teman-teman ya, konfigurasi untuk thread groupnya sama si HTTP request-nya. Request samplernya juga kalian masukkan ke sini. Untuk apa? Untuk saya ngecek bener nggak website yang kalian uji itu. Takutnya kalian halu ngecek punya siapa. Atau enggak, untuk menghindari apa? Menghindari kalian pakai punya temennya. Karena mahasiswa tuh pinter-pinter ya. Pinter dalam apa? Manipulasi tugas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, udah. Nah, kalau udah konfigurasinya udah selesai, sekarang lakukan pengujian untuk yang skenario 1. Gitu ya. Caranya adalah kalian ikutin skenario yang ada di sini. Yang diminta berapa number of thread-nya? 1. Berarti di sini di bagian thread-nya kalian klik 1. Kemudian yang kedua, rem up periodnya berapa mintanya? 1 kan? Tapi loopingnya 10 ya? Nah, kalau sudah, terus kalian jalankan ya pakai yang ini. Tapi biasanya dia minta untuk di-save dulu. Jadi di-save dulu, silahkan. Di-save di bin-nya aja. Nah, nanti kalau muncul kayak gini teman-teman perhatikan. Kalau muncul kayak gini, punya saya nggak tahu kenapa ada warning kayak gini terus gitu. Nanti di append aja ya. Sampai dia hilang. Nah, kalau dia putih, berubah jadi putih, dia jalan. Nah, kalian lihat hasilnya di aggregate report. Tuh, dia nambah kan, jalan sendiri. Harusnya sampai sampelnya 10. Nah, kalau sudah, nanti kalian masukkan hasilnya ini, yang ada di tabel ini, kalian pindahkan ke sini. Kalian pindahkan ke sini hasilnya. Gitu ya. Bisa kan sampai sini ya? Terus kemudian si aggregate report sama time response time graph-nya kalian capture juga. Pindahkan ke sini. Yang hasil yang skenario 1, ini aggregate report-nya kalian capture. Nah, sama time response graph-nya di sini. Nah, perhatikan intervalnya teman-teman. Tadi kan kita cuma 10 sampel ya. Cuma 1, tapi di loop 10 berarti kan cuma ada 10 sampel kan. Di sini 10.000. Nggak bisa masuk kan, pasti yang di display gitu maksudnya. Jadi kurangin aja 10 atau 1 aja. Di apply interval, terus kalian klik displaynya. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini sih kecepatannya tadi gitu teman-teman ya. Di detik berapa dia naik atau turun gitu. Ini kalian capture juga. Nah, kalian masukkan ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang skenario 2 itu yang load testing, nanti lakukan hal yang sama, tapi jangan lupa ikutin diubah di sininya. Itu ngikutin skenario yang kedua yang load testing. Dimintanya awalnya berapa? 10 kan ya, 10 user selama 10 detik loopnya 3 kali. Kita coba lagi ya.
10 orang, loopnya tadi time-nya 3 detik ya. Berapa sih? Sorry. 10 ya? 10 detik, loopnya 3 kali. Terus kalian jalankan lagi. Kenapa? Satu aja nggak apa-apa. Yang penting di capture dulu yang awal ya, nanti hilang soalnya. Gitu. Nah, nanti summary reportnya juga akan berubah. Sampelnya jadi 40 karena kan tadi yang pertama 10. Nggak di-delete kan sama saya. Tapi kalau di-delete boleh. Apa? Kalau mau di-delete dari awal boleh, bebas gitu. Mau kalian kalau cara nge-delete-nya ada boleh di-delete, boleh di-close dulu, bebas itu gitu. Kalau saya kan tadi kan 10 kan, ini kan saya jadi sampelnya jadi 40, kenapa? Karena yang sebelum awalnya kan tadi udah ada 10 kan. Terus saya tambah 10 orang, ya kan tadi jadi 30 gitu maksudnya teman-teman gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau mulai di refresh dari awal setiap skenario juga boleh, nggak masalah gitu. Nah, ini sama teman-teman ya. Nanti di capture aja sampai skenario ke yang ketiga. Sampai yang stress testing. Nah, harusnya gampang lah teman-teman ya. Nah, setelah sudah nanti kalian bikin kesimpulannya gitu ya. Bandingkan target di bagian ini nih. Untuk yang performance testing, kalian lihat si MS-nya. Itu melebihi, ini tuh kurang dari atau lebih dari situ? Kurang dari ya. Kalau kurang dari 2000, dia berarti memenuhi. Kalau di atas berarti dia tidak memenuhi gitu ya. Kemudian kalau yang low system, nah nanti kalian lihat degradasi performanya gitu ya, dia menurun atau enggak. Kemudian nah nanti teman-teman tuh yang lihat degradasi itu kan artinya penurunannya ya. Penurunannya si performanya itu biasanya nanti kelihatan di bagian result tree ini. Nanti ada kalau misalnya dia gagal warnanya merah. Gitu nanti bisa kalian dia di loop keberapa atau di di request keberapa gitu ya. Bisa kalian lihat di situ atau bisa kalian lihat di respon time graph-nya. Dia kan mulai menurun nih. Dia di detik keberapa, naiknya keberapa, turunnya keberapa gitu. Nanti kalian analisis di situ. Kemudian yang stress test itu nanti kalian lihat breaking point sistemnya. Jadi di sini kan ada yang disebut dengan error rate ya teman-teman ya. Di sini. Ini nih. Kalau dia di atas 5% berarti dia dianggapnya adalah ya stres lah pokoknya gitu ya. Nanti kalian lihat breaking point-nya itu di ukuran user keberapa gitu ya. Terus error rate-nya dia melampaui 5% atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dia ternyata di atas 2000 gitu ya, kemudian error rate-nya di atas 5%, berarti dia itu baik, cukup baik atau perlu perbaikan, kalian bandingkan dengan metrik yang ada di sini. Gini ya. Gitu ya. Dia katakan berhasil kalau dia memenuhi di sini gitu ya. Kalau misalkan dia sesuai target, di atas target atau kritis. Nah, karena ini adalah hal yang baru untuk kalian, untuk membuat kesimpulan, nanti boleh brainstorming dengan AI. Boleh, pasti. Dia mau diperjelas gitu. Ya saya mah tahu lah pasti gitu ya. Boleh digunakan untuk brainstorming. Bukan untuk disuruh mengerjakan. Beda ya, gitu ya. Gitu. Kenapa sih gitu saya memperbolehkan? Ya karena AI itu udah jadi sesuatu yang nggak bisa dihindarin gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak ngelarang kalian nggak pakai AI sama sekali ya nggak bisa. Gitu. Asalkan apa? Jangan minta AI untuk bikin tanpa ada apa? Verifikasi, validasi. Emang ada Bu? Ada. Saya udah pernah cerita kan? Iya kan yang waktu tugas 3 saya pernah ceritakan ada yang bikin pakai Claude yang isinya jadi halu dalamnya gitu. Itu jadinya kan kalau yang tugas 3 itu kan saya nilai per poin ya. Dari teknis black box, dari kesimpulan semuanya kan nilainya itu sampai 100 lah setiap poin gitu. Jadi nanti 25%, nanti jadi nilainya bisa dapat 100 gitu. Nah, itu dia otomatis setiap poin itu saya kasih 50.
gitu. Ya lulus tapi nilainya kecil gitu loh teman-teman. Paling dapatnya C atau D gitu. Untuk di situ gitu ya. Saya tahu dari mana sih orang pakai AI diedit sama enggak? Karena saya pengguna AI, saya pengguna Claude juga, teman-teman tahu gitu loh maksudnya tuh. Jadi karena memang isinya jadi aneh banget gitu. Jadi sangat menyalahi apa yang saya minta di reportnya. Jadi ditambah-tambahin sama Claude-nya. Kan Claude itu pinter ya. Bahkan menurut saya lebih pinter daripada saya gitu ya. Karena dia bisa, bener kan? Karena dia bisa ngerjain sesuatu, saya minta bikin template apa langsung jadi gitu kan ya. Saya paling ngerjain kayak gitu 2 jam, 3 jam, bisa 2 hari. Dia ngerjain cuma dalam waktu berapa? 15 menit kan ya. 10 menit gitu kan. Tapi karena terlalu pintar, orang yang terlalu pintar tuh kadang apa sih halu jadinya. Ngawur kan jadinya. Iya gitu kan. Jadi ngawur gitu. Nah, makanya tugas kita sebagai human tuh apa sih kalau pakai AI itu? Verifikasi dan validasi. Dievaluasi dulu. Bahasa apapun lah, intinya kita cek lagi gitu teman-teman. Saya tahu kok yang pakai pengerjaan pakai Claude nggak apa-apa, tapi kan dilihat substansinya bener nggak gitu. Kan jadi aneh-aneh gitu isinya tuh gitu kalau nggak dicek lagi. Itu ya teman-teman ya. Itu ya, jadi nanti kalau kesulitan boleh pakai AI untuk brainstorming gitu ya. Jangan minta AI kalian upload laporan bikinin dong gitu apa aja Geometer pakai ini gitu. Bisa nggak? Bisa, cuma kan dia nggak bisa nge-capture si tadi Geometernya kan. Bener kan? Tuh Jazan udah pikir gimana ya caranya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu aja sih paling untuk penjelasan tugasnya. Nanti recordnya akan saya share ya.